Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Telaga Angker. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah telaga yang memiliki reputasi menyeramkan di kalangan penduduk setempat. Telaga itu disebut Telaga Angker, dan sudah sejak lama menjadi tempat yang dihindari. Konon telaga tersebut dihuni oleh roh gentayangan yang bersemayam di dasarnya. Penduduk desa menyimpan berbagai cerita menyeramkan tentang orang-orang yang pernah mengunjungi telaga tersebut dan tidak pernah kembali. Meski begitu, keberadaan telaga itu tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Dulu, puluhan tahun sebelumnya, seorang wanita muda bernama Ratna tinggal di desa itu. Ratna adalah seorang gadis desa cantik yang sederhana dan dicintai oleh banyak orang. Namun nasibnya berakhir tragis. Ratna tewas secara mengenaskan di telaga tersebut akibat fitnah, pengkhianatan, dan dendam dari orang-orang yang iri padanya. Setelah kematiannya, telaga itu dipercaya menjadi tempat tinggal arwah Ratna yang kini penuh dengan dendam dan amarah. Cerita dimulai ketika sepasang kekasih, Rudy, seorang peneliti muda yang tidak percaya terhadap hal-hal mistis, dan kekasihnya, Siska, seorang wanita dengan kemampuan indera keenam, tiba di desa itu. Rudy tertarik untuk menyelidiki kebenaran di balik cerita-cerita mistis tentang Telaga Angker. Dia percaya bahwa semua yang terjadi di sana dapat dijelaskan secara ilmiah. Saat mereka tiba di desa, penduduk menyambut mereka dengan penuh rasa waspada. Kepala desa, seorang pria tua bijaksana, memperingatkan Rudy dan Siska untuk menjauhi telaga itu. Dia menceritakan berbagai kejadian aneh yang terjadi, termasuk kehilangan penduduk desa yang mencoba mencari ikan di telaga, atau mereka yang nekat mandi di sana. Namun Rudy menganggap cerita itu hanya sebagai mitos belaka. Sementara itu, Siska mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat malam tiba, ia sering mendapat mimpi buruk tentang seorang wanita berwajah pucat yang memintanya untuk pergi. Suara-suara aneh pun mulai terdengar di malam hari. Namun ia tidak langsung memberitahu Rudy karena khawatir kekasihnya akan menganggapnya berhalusinasi. Pada hari kedua mereka di desa, Rudy memutuskan untuk mengunjungi telaga, meskipun kepala desa sudah memperingatkannya. Di sana ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan air telaga. Airnya terasa dingin dan pekat meskipun cuaca sedang panas. Siska yang ikut dengannya tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk. Saat itu ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di tengah telaga. Namun saat ia memberitahu Rudy, bayangan itu menghilang. Saat mereka kembali ke desa, penduduk mulai ketakutan karena kedatangan Rudy dan Siska dianggap telah mengusik arwah yang menghuni telaga. Mereka percaya bahwa telaga menjadi lebih aktif setelah keduanya datang. Penduduk mulai melihat penampakan Ratna di malam hari, dan suara tangisan terdengar dari arah telaga. Siska akhirnya berbicara kepada Rudy tentang mimpinya. Dalam mimpi tersebut, seorang wanita yang mengaku bernama Ratna memohon kepadanya untuk menemukan jasadnya di dasar telaga dan mengungkap kebenaran tentang kematiannya. Siska mulai menggali informasi tentang Ratna dari penduduk desa, dari seorang wanita tua
Mereka mengetahui bahwa Ratna dulunya adalah seorang gadis baik hati yang memiliki hubungan cinta dengan seorang pemuda kaya di desa itu. Namun karena kecemburuan seorang wanita lain yang juga mencintai pemuda tersebut, Ratna difitnah sebagai seorang wanita pembawa sial. Pada suatu malam, Ratna dikejar oleh sekelompok penduduk yang percaya fitnah tersebut. Ia akhirnya jatuh ke dalam telaga dan tenggelam. Namun penduduk tidak pernah menemukan mayatnya. Sejak saat itu telaga dianggap terkutuk, dan siapa saja yang mendekat sering mengalami kejadian buruk. Penyelidikan mereka semakin dalam, tetapi begitu pula dengan kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Rudi sering melihat bayangan Ratna di malam hari, dan ia mulai mendengar suara misterius yang memanggil namanya dari arah telaga. Sementara itu, Siska sering kerasukan dan berbicara dengan suara Ratna, menceritakan bagaimana ia dikhianati dan meminta Rudi serta Siska untuk membantu menenangkan arwahnya. Penduduk desa semakin takut dan marah kepada Rudi dan Siska karena percaya bahwa kehadiran mereka telah membangkitkan amarah Ratna. Kepala desa meminta mereka untuk pergi, tetapi Rudi menolak karena merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Rudi memutuskan untuk menyelam ke dasar telaga untuk mencari jasad Ratna. Ia meminta bantuan seorang dukun tua di desa tersebut. Dusun itu memperingatkan bahwa telaga penuh dengan energi gelap yang dapat menarik siapa saja ke dalamnya. Sebelum menyelam, Rudi dan Siska harus menjalani ritual pembersihan agar terlindung dari arwah jahat. Saat Rudi menyeram, ia menemukan berbagai benda yang pernah dimiliki Ratna, termasuk gelang perak yang konon adalah milik Ratna. Namun saat ia semakin dalam, bayangan Ratna muncul di depannya dalam wujud menyeramkan. Ratna mencoba menarik Rudi ke dasar telaga. Siska yang menunggu di tepi telaga melihat Rudi kesulitan dan berteriak memanggilnya. Ia akhirnya nekat melompat ke dalam telaga untuk membantu Rudi. Dengan kekuatan spiritualnya, Siska berhasil melawan arwah Ratna dan meyakinkannya bahwa mereka hanya ingin membantunya menemukan kedamaian. Dengan bantuan Siska, Rudi berhasil mengangkat kerangka Ratna dari dasar telaga. Penduduk desa berkumpul untuk menyaksikan ritual pemakaman yang dipimpin oleh dukun. Saat jasad Ratna dimakamkan, telaga yang sebelumnya gelap dan dingin perlahan menjadi tenang. Namun saat semua orang merasa lega, bayangan samar Ratna muncul di permukaan air, tersenyum penuh misteri. Suara lirih terdengar dan mengatakan, "Keadilan belum sepenuhnya tercapai." Rudi dan Siska meninggalkan desa dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka berhasil menyelesaikan sebagian misteri, mereka tahu bahwa ada bagian dari cerita Ratna yang belum terungkap sepenuhnya. Telaga kembali tenang, tetapi penduduk desa tetap dihantui oleh perasaan bahwa kutukan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.